Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, hadiah indah di mana Allah mengizinkan kepada kita untuk menghadapnya. Bukan main. Siapa kita ini sampai diizinkan Allah untuk bolak-balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Saya pernah dengar dari para guru-guru kami, guru-guru saya. Mereka mengatakan di saat orang salat, di saat kamu salat, di saat saya salat, bukan hanya karena saya mau sholat, kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu dianggap mulia di mata Allah, sehingga Allah izinkan dirimu untuk menghadap padanya. Ketika saya sholat, bukan hanya karena saya mau sholat, akan tetapi karena saya punya nilai di mata Allah, sehingga Allah izinkan kepada saya untuk menghadap padanya. Sebaliknya, ketika kamu tidak mau sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu sudah jatuh dalam pandangan Allah, terhina dalam pandangan Allah, sehingga Allah tidak lagi mengizinkan kepadamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah tidak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau bicara tentang sholat nih teman-teman, ada 4 tingkatan, ada 4 kelas. Untuk kamu melihat sholatmu sudah ada di kelas yang mana. Kalau saya boleh bilang kelas teratasnya nih kelas bisnis, oke lah ya. Kelas bawahnya lagi kelas atasnya kelas eksklusif ya, kelas eksekutif. Terus bawahnya lagi kelas bisnis, bawahnya lagi kelas, tapi ada 4 kelas, bawahnya lagi kelas gerbong. Nggak naik dalam kereta nih ya. Kelas yang paling bawah kita bahas nih, kelas gerbong nih. Kayaknya naik di atasnya nih ya, gerbongnya. Teman-teman sekalian, orang yang di saat mengerjakan sholat, dia kerjakan juga, tapi merasanya sebagai beban. Ya ampun, udah maghrib aja, baru juga asar. Ya ampun, males banget dah. Ini gak ada rusuh nih, kita kan lagi jalan-jalan nih, kita kan lagi belanja nih di Tanah Abang. Itu jamaah aja gimana sholatnya. Nah ini orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai beban, malas kalau disuruh sholat, terutamanya subuh. Terutamanya sholat subuh. Ini Allah ceritakan orang-orang yang seperti ini adalah kelompoknya orang munafik, naudzubillah. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau disuruh sholat bangun juga sih, tapi malas banget. Setan nih nemenin dia, kayak naroin batu di atas kepalanya, bikin dia berat mau ngerjain sholat.
Kalau lagi tidur, ngipas-ngipasin matanya, bobo aja lagi. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bangun-bangun udah siang. Pernah terjadi padamu? Jemur kunut. Bu, yang dijemur tuh jemuran aja, cucian aja. Jangan sampai jemur kunut. Kunutnya dijemur ya. Ketika ada seseorang yang disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang itu tidak bangun kecuali sesudah azan subuh, artinya enggak tahajud, artinya enggak bangun di sepertiga malam terakhir, bangunnya sesudah azan subuh. Nabi mengatakan padanya tentang orang itu, Nabi bilang pada para sahabatnya, inna syaitan bala fi udhunih. Itu adalah orang yang telinganya dikencingin sama setan. Pada pernah dikencingin setan? Kalau bangunnya habis adzan tuh dikencingin setan. Kalau bangunnya udah terbit matahari dikencingin siapa kira-kira? Insyaallah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala, malas bener kalau diajakin sholat, sampai sebagian sholatnya dikerjakan keluar dari waktunya. Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa kok orang salat celaka ya Allah? Sebab mereka an salatihim sahun, melalaikan salat mereka. Apa maksudnya melalaikan? Imam Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu tafsir beliau mengatakan alladzina yuakhiruna an waqtiha au yuqaddimuha ila ghairi waqtiha. Orang-orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya atau memajukannya sebelum waktunya. Mau pergi ke Tanah Abang nih, jam 11. Ntar kita ribet nih urusan sholat duhur. Dah sholatin sekarang aja. Ini orang-orang yang fawailul lil musallin. Bu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah ninggal sholat. Bu, lagi ngerjain perkara penting apapun kamu, jangan pernah mengakhirkan sholat. Jangan pernah mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa gitu? Karena bu, sholat itu urusanmu sama Allah. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia bakal dipentingin sama Allah. Siapa yang meremehkan salatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, dia akan diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Buat adik-adik jomblo, jangan pernah mau kawin sama orang yang gak sholat. Biarpun kamu udah nunggu cukup lama, kalau ada yang lamar kamu dan dia gak sholat, jangan mau bu. Dek, ibu-ibu juga, kalau ada yang janda di sini, terus ada yang lamar kamu,
Walaupun di garasinya ada kijang, ada bebek, motor maksudnya ya, datang melamar kamu, jangan terima. Orang yang gak sholat, kamu jangan mau jadi istrinya. Kenapa? Saya kasih tahu ya, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin. Siapa yang tidak berguna baginya peringatan Allah, maka tidak akan berguna baginya peringatan dari siapapun. Tapi dia mencintai saya, Ustazah. Dia mencintai saya cinta mati katanya. Sekarang tungguin setahun 2 tahun, cintanya hilang, tinggal matinya. Tapi dia mencintai saya luar biasa, Ustazah. Dia tak sanggup hidup tanpa saya. Itu namanya cinta monyet. Tungguin 2 tahun, cintanya hilang, tinggal. Jangan temenan sama orang gak sholat. Dia telah jatuh di mata Allah. Maka kita pun belajar buat jadi orang-orang yang terus mendaki, terus meraih rahmatnya Allah, terus belajar buat jadi salah satu orang yang dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita memuliakan sholat, kita menjaga sholat. Jagain sholatnya, jangan masuk kelompok orang yang tadi itu sholatnya menjadi beban. Ini kelompok paling bawah nih. Naik ke kelas ekonomi. Tadi begitu ya? Kelas ekonomi, orang-orang yang sholatnya menjadi sebuah kewajiban. Dia kerjain, dia tahu itu wajib, dia gak akan tinggalin. Tapi sama halnya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita nih kalau mikirnya kewajiban, Bu, kalau nggak diwajibin lagi seneng. Betul nggak? Masih ada kayak beratnya gitu ngerjain sholat. Orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Kayak anak-anak sekolah tuh, wajib pakai seragam, wajib ngerjain PR. Kalau 1 hari, besok enggak wajib pakai seragam. Ada enggak ya pakai seragam? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang besoknya dipakai seragam. Terus tanyain, kenapa kamu tetap pakai seragam? Abisnya saya suka sama seragamnya. Enggak ada. Karena mereka menganggap pakai seragamnya adalah kewajiban. Sekolahnya sebagai kewajiban. Jadi giliran besok libur anak-anak, hore gitu. Ada orang-orang yang sholatnya dianggap sebagai kewajiban. Nggak ada yang nambah kalau kewajiban tuh. Sholat sunnah boro-boro, sholat wajib aja kalau bisa dibikin sesingkat mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Habis ruku i'tidal sujud cepet bener ya. Malaikat raqib sama malaikat atid nih udah tahu aja kalau dia sholat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu, catat kulhu udah pasti. Kulhu aja gak kelar-kelar. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sholatnya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nggak nambah dengan sunnah, namanya wajib. Kita naik lagi insya Allah. Sholatnya kita naikkan. Dari yang kewajiban,
kita naik menjadi kelas bisnis, sholatnya sebagai sebuah kebutuhan. Bu, mudah-mudahan nih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sedang menyimak kajian pada hari ini, saya doakan, karena saya berharap saya pun juga didoakan agar menjadi salah satu orang yang sudah berada dalam tingkatan ini. Sholat kita tahu adalah kebutuhan kita. Sama kayak kebutuhan makan, Bu. Ibu kenyang nggak kalau makan nasi doang 2 piring? Kenyang. Siapa yang bilang nggak kenyang? Kalau kamu makan nasi doang sepiring, kenyang apa nggak kenyang? Kenyang. Akan tetapi pasti ibu-ibu mau nambah dah. Nambah apaan? Lauk. Nambah lauknya. Ada ikan asin, ada sayur asem. Langsung pada lapar nih. Ada sambal. Masya Allah, ada tempe goreng. Udah Bu ya, tetangga lewat kagak nyadar. Masya Allah. Teman-teman sekalian, kita nambah, bahkan udah kenyang pun kita masih cari lagi tambahan. Makanan apa nih yang bisa kita makan? Karena kita tahu makan adalah sebuah kebutuhan kita. Kita perlu sama makan. Kita butuh sama makan. Maka demikian pula dengan orang-orang yang sholatnya sudah dia tahu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Cukup sih duhur 4 rakaat, dia nambah. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jam-jam 9 pagi nggak ada sholat wajib sih, tapi pengen ngemil, ya Bu ya, dengan cara kerjain sholat duha. Malam-malam abisnya isya, ampun mau tidur, ingat katanya Nabi, pesannya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wasani habibi, kata Abu Hurairah, an utir qabla an anam. Kekasih saya Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, kasih pesan pada saya untuk jangan tidur sebelum sholat witir. Jadi habis kelar sholat isya langsung sambung sama witirnya. Dia tahu sholatnya adalah sebagai sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Saya butuh untuk sholat karena saya butuh kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya perlu kepada Allah. Saya perlu sholat karena saya tahu urusan saya sebesar apapun saya rasakan adalah kecil dalam pandangan Allah. Saya perlu sholat karena permasalahan dalam hidup saya yang saya rasakan sebesar gunung di atas pundak saya, di atas punggung saya, di hadapan Allah tak sampai seperti setitik debu yang mudah saja untuk dia angkatkan dari kehidupan saya. Maka kita pun menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Lagi sakit, jangan ninggal sholat. Kenapa? Kamu menghadap kepada yang punya kesehatan. Lagi banyak utang, jangan ninggal sholat. Sama, jangan utang lagi. Karena kamu menghadap kepada pemilik segala kekuasaan, pemilik dunia dan akhirat, pemilik semua uang di atas muka bumi ini adalah Allah. Makanya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, yang tadi ibu-ibu baca maulidnya, beliau pernah bilang,
Ada dalam salah satu diwan beliau. Diwan tuh syair-syair beliau itu ya. Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah la'alla syirru sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata beliau, Ali nih kalau lagi sakit, nih Habib Ali ya, beliau tuh padahal punya amal ibadah sangat banyak. Tapi Habib Ali bilang, Ali idza qad marid syafahu fi'lus shalah. Ali nih kalau lagi sakit, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. La'alla sirru sifa. Rasa-rasanya memang Allah letakkan rahasia kesembuhan ada pada fi wad'i tilkal jibah, terletakkannya jabhah kita, dahi kita di tempat sujud. Di sana semua permasalahan-permasalahan dalam hidupmu menjadi ringan. Saat kamu meletakkan dahimu di tempat sujud, kamu berbisik lirih kepada Allah, akan tetapi suaramu didengar sama yang punya arsy. Akan tetapi suara bisikanmu didengar segenap malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Kemudian mereka mendoakanmu sehingga Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah kamu. Posisi sujudmu itu waqtarib akan membuatmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan mendekatlah kepadaku, kata Allah. Agrab ma yakunul 'abd min rabbih fahuwa sajid, kata Nabi Muhammad. Fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabulah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi Muhammad. Doamu sangat mungkin diijabah oleh Allah. Apalagi kalau doanya kamu haturkan di sepertiga malam yang terakhir. Saat-saat di mana kebanyakan manusia di sekelilingmu yang lalai berada dalam tidurnya, berada dalam alam mimpinya. Para ulama tuh sampai bilang, Bu, dari kehususannya sepertiga malam yang terakhir, orang yang ngerjain maksiat aja sepertiga malam yang terakhir tuh tidur. Ibu gak pernah tahu orang-orang pulang diskotik jam berapa? Gak tahu ya, sama. Tapi Bu, yang pasti mereka tuh sepertiga malam yang terakhir malah pada pulang, malah pada tidur gitu. Orang maksiat aja itu sama Allah dibuat tidur tuh di jam-jam yang biasanya turun rahmatnya Allah. Allah mau milih nih mana nih hamba-hambaku, pilihan-pilihanku akan aku bangunkan untuk menghadapku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal min mustaghfirin, hal min taib, hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Siapa nih di antara kalian yang lagi mohon doa, minta pertolongan, mohon ampunan, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kalian meminta pada waktu yang paling aku suka. Kalau punya hajat minta. Kapan mintanya? Dalam sujud. Kapan sujudnya? Dalam sholatmu di sepertiga malam yang terakhir. Bu, ngelihat muka-mukanya pada punya hajat banyak-banyak nih. Gimana tahajudnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antara mereka yang menyibukkan diri di sepertiga malam yang terakhir, insyaallah. Sampai-sampai Bu ya, saya tinggal lama di kota Hadramut dulu. Orang-orang di Hadramut, orang awamnya, itu kalau mereka punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, punya anak bayi, balita gitu. Kalau mereka bangun di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan membangunkan anak-anaknya walaupun buat main. Alasannya 2. Yang pertama,
agar mereka terbiasa bangun di jam-jam segitu. Nantinya kalau besarnya mereka jadi udah kebiasaan bangun di jam segitu, gampang ngerjain tahajud. Alasan yang kedua, ibu-ibu sekalian, agar anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah yang Allah turunkan di sepertiga malam yang terakhir, anak-anak mereka pun berhak untuk mendapatkannya karena mereka tidak sedang dalam keadaan tidur dan dalam keadaan berjaga. Kan kebalik orang kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau bangun jam segitu kita tidurin lagi, masih malam nak, masih malam. Mama masih ngantuk nak. Masya Allah. Ibu, saya punya ibunya guru saya. Saya punya guru salah satunya dan yang tercinta di hati saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Guru saya. Beliau punya ibu namanya Hubabah Zahra. Almarhumah, baru meninggal masa-masa deket pandemi. Ya Bu ya, baru aja beberapa tahun silam meninggalnya. Itu ibu-ibu sekalian punya anak kalau nggak salah 12. Kalau nggak salah 12 anak beliau. Laki-laki 5. Kalau saya nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang perempuan 7. Semuanya soleh-solehah. Semuanya Bu, jadi orang-orang yang luar biasa, yang terutamanya anak yang pertama yaitu Habib Ali Masyhur, jadi mufti pada zamannya di Kota Tarim. Sampai wafatnya beliau masih sebagai mufti. Mufti itu Bu, permasalahannya umat semuanya ada di meja beliau untuk beliau selesaikan. Anak yang laki-laki yang paling kecil, Al Habib Umar bin Hafid, menjadi kita tahu semuanya ya, orang soleh, ulama, waliullah. Ibu-ibu sekalian, kita mau tahu nih, anak-anak soleh-solehah semacam itu ibunya kayak gimana gitu. Karena Bu, mohon maaf. Walaupun memang Nabi Nuh, nabinya udah soleh, anaknya gak soleh. Kan begitu ya? Ada juga sih, tapi secara mayoritasnya Bu, buah jatuhnya tak jauh dari emaknya begitu, anaknya kurang lebih begitu. Anaknya begitu, emaknya biar kita gak lihat, kita udah bisa ngebayangin kayak apa orangnya. Ibu-ibu sekalian, ini anak-anaknya Hubabah Zahra, Masya Allah semuanya. Kita mau tahu ibunya kayak gimana. Satu cerita aja tentang Hubabah Zahra. Ibu-ibu sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, Umi, anak perempuannya, dia bilang seumur hidupnya gak pernah ninggal tahajud. Bu, dari awal balik sampai meninggal, tidak pernah meninggalkan tahajud. Jauh banget ya? Sama siapa? Tahajud semalam, seminggu libur. Kelakuan siapa itu? Hubabah Zahra gak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Satu malam itu beliau tuh lagi ada hajat besar, maksudnya lagi kayak ada acara pernikahan, kemudian beliau juga kelelahan, kecapean, baru tidurnya juga jam-jam 2, jam-jam mau jelang pagi Bu ya. Kelewatan tahajud. Bangun pas azan subuh. Ibu, beliau bangun dengan gemeteran. Beliau bangun dengan menggigil padahal enggak musim dingin. Beliau bangun, azan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azan, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, azan, ya Allah, ampuni Zahra ya Allah, ampuni Zahra ya Allah. Anaknya cerita, hari itu aku tidak pernah melihat ibuku berlelehan air mata sepanjang hari lebih daripada hari tersebut.
Hari itu kami melihat ada seorang perempuan berlelehan air mata beristighfar memohon ampun kepada Allah karena satu malam dalam hidupnya beliau meninggalkan tahajudnya, teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Tiap kali makan ingat gitu, ya ampun tadi malam gak tahajud, samihni ya Rab, samihni ya Rab, sampai gak enak makan. Insya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keagungan sholat ada dalam hati kita. Sholat kita jadi kebutuhan. Insya naik tingkat eksekutif, teman-teman. Tadi saya ulangin lagi dah, karena ibu-ibu kan suka rada lupaan. Kelas yang paling bawah, kelas apa tadi? Gerbong. Menjadikan sholatnya sebagai beban. Kelas berikutnya menjadikan sholat sebagai kewajiban. Naik lagi menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tingkat terakhirnya ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang menjadikan sholat mereka sebagai sebuah hiburan dalam hidupnya, hobi dalam hidupnya. Diawali, dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad yang mengatakan dalam hadis sahihnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan, kata Nabi Muhammad, Allah telah menjadikan, dijadikan li untukku qurrat aini, kesenanganku dalam kehidupan, kebahagiaanku ada pada, hobiku ada pada as-shalah, salat. Nabi itu orang yang kesenangan beliau, hobi beliau adalah salat. Kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Kata para sahabat meriwayatkan, Nabi kalau lagi dengar kabar-kabar yang gak enak, segera menuju kepada sholat. Nabi kalau udah ada kabar-kabar Rasul pasukan kita terkalahkan di medan peperangan, Nabi ngelihat Bilal. Kemudian Nabi Muhammad nanya, udah dekat waktu sholat Bilal? Sebentar lagi Rasul, arihni bihaya Bilal, arihni bihaya Bilal. Yuk Bilal, sampaikan diri saya Bilal, tolong hibur diri saya Bilal. Segera azan dan kita akan sholat bersama-sama wahai Bilal. Kesenangan beliau, hobi beliau dalam sholat, dalam hidup adalah sholat. Teman-teman saya sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, kana idza ja'ahu hal, apabila beliau dalam keadaan hatinya lagi khusyuk, hatinya lagi nyambung banget sama Allah Subhanahu wa taala, kalau mau salat sunnah manggil orang. Beliau salat dalam masjid, ada orang mau salat sunnah, ada orang lagi baca Quran dipanggil sama beliau. Kamu saya bayar ya. Kamu duduk sebelah sini saya nih, baca Qur'annya deketan saya sini, kamu saya bayar. Buat apaan wahai Sayyidina Umar? Buat negur saya, ngingetin saya lagi sholat nih. Oh, gak usah dibayar Tuan. Yaudah kalau gitu kamu duduknya sebelah sini ya. Tugas saya apa Tuan? Kalau kamu lihat saya sholat berdirinya kelamaan, ingetin saya buat ruku. Kalau kamu lihat ruku saya kelamaan gak bangun-bangun, ingetin saya buat bangun. Kalau kamu lihat sujud saya kelamaan, ingetin saya buat duduk. Karena saya sekarang ini kalau lagi berdiri baca Al-Quran, lupa buat ruku. Dari nikmatnya bacaan Quran beliau. Baik Tuan, sholat, baca Fatihah, habis itu baca Quran, surat Al-Quran, dapat selesai satu, kok masih enak. Baca lagi, masih enak lagi, baca lagi. Yang sebelah beneran nih gak ruku-ruku. Beliau berdiri kemudian bilang, Tuan ruku. Gak kedengeran. Beliau berdiri deketin telinganya, Tuan ruku. Belum kedengeran juga. Ruku. Allahu Akbar.
Sayyidina Umar bin Khattab. Tabi'in, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Pernah lagi sholat, rumahnya kebakaran, teman-teman. Sholat sunnah di waktu malam, rumahnya kebakaran. Orang-orang pada teriak-teriak, Tuan harik, nar, ya ibn binti Rasulillah, wahai anak dari cucunya Nabi Muhammad. Tuan, ada api di sekitarmu. Tuan, kebakaran. Tuan, kebakaran. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak lihat apa-apa. Habis selesai sholat baru lihat, kebakaran nih rupanya. Orang-orang pada bilang, kami sudah mengingatkanmu Tuan. Apa jawab beliau? Al-hadni an-narul kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar, api neraka. Saya nggak lihat api sekecil ini. Masya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, para ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya mau ceritakan Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran, penulis Wirid Sakran. Kalau teman-teman pernah tahu, beliau saudara sekalian saya muliakan dapat julukan As-Sakran, orang yang mabuk. Karena mabuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah satu waktu kena penyakit di punggungnya. Beliau kemudian tanya sama dokter, kata dokter, wah ini nih penyakit mesti diangkat, mesti dioperasi. Ya udahlah, operasiin saya. Disuguhin satu gelas khamr di waktu yang telah ditetapkan untuk jadi waktu operasi. Apa ini? Khamr, minuman keras. Zaman itu belum ada obat bius. Dia bilang, ini buat apa? Khamr ini Tuan, minuman keras ya, agar engkau enggak sadar. Jadi enak gitu kita ngoperasinya. Dia bilang, saya mau dengan kesehatan saya kepengen ngerjain taat kepada Allah. Saya enggak mau. Saya dapetin kesehatan saya dengan cara mengerjakan yang diharamkan Allah, yaitu minuman keras. Saya enggak perlu ini. Waduh, kalau gitu enggak bisa dioperasi Tuan. Kenapa soalnya? Ya nanti kan kesakitan, nanti susah operasinya gitu. Oh gampang. Kalau kalian pengen bikin saya enggak sadar, enggak perlu minuman keras. Terus gimana? Operasikan kalau saya sedang sholat. Maka mulailah, dokter-dokter udah pada siap. Beliau lagi sholat sunnah ya Bu ya. Allahu Akbar gitu. Mulai dokter buka baju belakangnya. Mulai Bu digunting kulitnya, digergaji tulangnya. Beliau Bu mukanya meringis saja enggak. Beliau ruku, dokternya ikutan nungging. Beliau sujud, dokternya ikutan menunduk juga. Beliau sholat nikmat banget. Sampai beliau selesai dari sholat, beliau nanya sama dokter-dokternya, kenapa gak nurut tadi tuh waktu saya sholat mestinya operasi. Kata dokter, udah selesai Bib dari tadi. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wardahum. Ini bukan kelas-kelas kita, saya cuma ceritain aja sama ibu-ibu. Bukan berarti ibu-ibu nanti pas waktu sakit bilang sama dokter-dokter gak usah dibius. Beda hati Bu, beda hati. Ya Bu ya, beda iman, beda semuanya kita sama mereka. Yang pasti, makanya saya kan yang ini gak doa nih. Pas yang kebutuhan tuh baru saya doa. Kenapa? Karena kayaknya tingkatan kita dah Bu ya. Mentok dah, sampai kebutuhan itu dah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menjaga salat insya Allah. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus dari Masjid Raya Al-Ittihad. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah, biar pada sehat badannya,
sehat pikirannya, sehat hatinya, biar selalu disayang-sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kemuliaannya, menciptakan keagungannya, menciptakan alam langit dan alam bumi. Diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung Allah, pemilik kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, pemilik kekuasaan tertinggi, pemilik keagungan mutlak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat prinsip banget nih. Ayat jadi prinsip kehidupan kita nih. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya buat apa ya Allah? Kami hidup, kami mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji kalian, siapa di antara kalian yang dapat berbuat baik. Karena ada sebagian orang kalau dikasih sehat baik, pas giliran dikasih sakit mendadak kayak ngomel mulu. Ada tuh, mana orangnya? Apalagi kalau sakit gigi. Kalau jalan nabrak tiang-tiangnya yang dimarahin. Kenapa kok kamu bisa ada di sini? Lah, bingung tiangnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ada orang kalau dikasih miskin baik, pas dikasih kaya sombong, semena-mena, pelit, jadi merendahkan orang. Waduh. Ada juga sebaliknya. Pas dikasih kaya baik, begitu dibikin miskin, bangkrut, ya Allah. Kerjaannya ngata-ngatain orang mulu. Begitu ngelihat rumah orang bagus, nyantet nih kayaknya. Pelihara tuyul nih kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Ada gitu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala kasih tahu. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan dengan segala macam keadaan-keadaannya, situasi kondisi umat manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah mau lihat siapa di antara kalian yang tetap bisa berbuat kebaikan dalam keadaan apapun. Wa huwal azizul ghafur. Allah lah zat yang maha perkasa, Allah pula lah zat yang maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu lihat tuh alam semesta enggak ada yang enggak pas.
Nggak ada yang tafawut, nggak ada yang kayak nggak pas gitu. Ini saya lama mikirin ayat ini nih, saya kalau malam-malam tuh sering waktu dulu di Tarim, saya di musim-musim panas tidurnya di atas atap. Kan di sana kan atapnya rata gitu kan. Nah itu kita di rooftop sana itu di sutuh, itu suka tidur di atas sutuh karena kami nggak punya AC gitu ya. Kalau malam-malam suka liatin bintang-bintang sambil baca ayat ini, emang bener-bener ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu lihat alam langit nggak ada yang nggak pas. Kata Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang nggak pas dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala ataupun alam bumi juga. Tapi ini yang Allah Subhanahu wa taala lagi sebutin, alladzi khalaq sab'a samawat. Langit-langitnya Allah nih nggak ada yang pas. Kamu bayangin kalau misalnya bentuknya bintang itu kayak wajan, piring, garpu, pasti nggak pas, gitu kan? Tiap lihat langit, tiap inget lapar, nggak cocok udah, pokoknya nggak cocok aja. Kamu bayangin bentuk apapun di alam langit nggak ada yang pas. Yang pas ya itu udah kayak gitu tuh. Awan-awan, saya suka liatin, apalagi kalau lagi terbang gitu kan, Masya Allah, Masya Allah. Begitu indahnya alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Saya suka menikmati di jalanan, saat senja, saat matahari terbit, indah luar biasa. Alam langitnya Allah Subhanahu wa taala menampilkan berbagai macam keindahan di semesta ini, teman-teman saudariku sekalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min. Kamu bayangin warna langit, kamu bayangin warna lain gak ada yang cocok. Yang paling cocok ya udah biru kayak begitu tuh, meskipun di Jakarta jarang kelihatan biru ya. Kena polusi. Iya, kalau habis hujan baru tuh ya kita lihat awannya biru begitu kan. Ulah manusia kalau itu tapi ya. Aslinya itu kan langit warnanya biru, cakep dengan awannya yang putih begitu kan. Indah semuanya. Farjil basar kata Allah. Balikin lagi mata kamu, kedap-kedip sana sini tetap aja nggak akan kamu lihat ada yang nggak pas di alam langitnya Allah Subhanahu. Farjil basar kerrotin, ulangi lagi berkali-kali kamu lihat. Nggak cukup nih pakai mata telanjang, pakai teropong, pakai kamera, pakai teleskop, pakai apa aja dah. Kamu lihat alam semesta Allah Subhanahu wa taala, alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kamu lihat, maka kamu akan semakin mengerti betapa sangat indah dan sempurnanya penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang qalib ilaikal basar khasian wa huwa hasir. Mata kamunya tuh yang ngerasa, ya ampun saya gagal menemukan ketidaksempurnaan dalam penciptaan alam langitnya Allah Subhanahu. Walaqad zayyana sama'a dunya bimasabih. Kami udah hias-hiasi bumi ini dengan lampu-lampu. Berupa apa tuh? Berupa bintang gemintang di angkasa. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut itu sebagai batu buat lempar setan-setan. Sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan itu suka ngintipin lauhil mahfud. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, setan suka ngintip-ngintip isinya lauhil mahfud. Makanya mohon maaf nih ya, dukun-dukun dulu itu jauh lebih jago-jago daripada dukun-dukun sekarang. Ustazah kok pakai mohon maaf? Ya saya nggak tahu, siapa tahu di sini ada dukun. Sebaiknya minta maaf, ya kan? Dukun dulu tuh jauh lebih jago-jago teman-teman daripada dukun-dukun sekarang. Kenapa?
Karena mereka itu kan kerja sama tuh sama syaitan. Dan setan dulu itu bisa lihat, bisa ngintip lauhil mahfud sampai ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setan-setan ini udah dihalangkan. Udah nggak pada bisa tuh ngelihat isinya lauhil mahfud. Khasian wa wasi wa qazina sama dunya masabi ujalna rujuma lisyayatin. Jadi sering setan tuh mengintip isinya lauhil mahfud, dilempar pakai bintang-bintang. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir, dan kami siapkan untuk para setan-setan ini azab neraka yang sangat pedih, yang sangat nyata, yang menyala-nyala. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam bisal masir wa bisal masir. Untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan alam semestanya Allah, tapi dia masih ingkar juga sama Allah, nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami siapkan baginya adab neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqum fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dilemparkan ke dalamnya, maka orang-orang akan melihat suara gelagaknya api, yang gelagaknya air ketika mendidih. Nah, itu sami'u laha syahiq. Syahik itu ya, gitu tuh, suara neraka yang mengerikan tuh, nggak bisa bayangin kita kayak apaan suaranya. Suara api kalau lagi dilemparin besi, nah itu kan beda tuh suaranya tuh, gitu ya. Wah, ini ada syahiknya, kayak ada teriakan dari api neraka tersebut ketika dilempari orang-orang kafir, dimasukkan di dalamnya. Wahya tafur, dan dia tafur. Tafur itu mendidih. Nerakanya mendidih. Takadu tamayyizu minal ghaib. Nerakanya tuh hampir-hampir berpencar-pencar dari gemesnya. Teman-teman saya sekalian, kita tuh kalau gemes kayak ini kan, kayak gitu juga neraka. Emang bahasanya Al-Quran tuh gak bisa ditandingi, teman-teman. Ngeri banget. Takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir neraka itu kayak berpencar-pencar dari marahnya, dari gemesnya sama orang-orang yang gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali datang nih rombongan masuk ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan jadikan kami salah satu di antara rombongan tersebut. Meskipun kami punya dosa-dosa yang pantas memasukkan kami di dalamnya. Selamatkan semuanya ya Allah, ya Allah. Tiap kali dilemparkan rombongan, nerakanya tuh nanya, alam ya'tikum nadhir? Memangnya gak ada apa yang ngasih tahu kalian? Emangnya gak ada ustadz, ustadzah, dai, daiyah, ulama yang memperingatkan kalian terhadap neraka? Kok bisa-bisanya kamu masuk juga? Qalu, mereka bilang, bala qad ja'ana nadhir. Ada sih, ada pengajian, ada. Kamu nggak tahu jadwalnya? Ada. Terus kenapa kamu nggak datang? Kenapa kamu nggak dengerin? Kenapa kamu nggak simak? Kenapa kamu nggak amalkan? Fakadzabna, karena kami mendustakannya, karena kami nggak percaya sama dia, karena kami menganggapnya Allah apaan sih, kuno, apaan sih, nggak gaul, apaan sih,
Gabut bener. Itu kan orang-orang gak penting yang waktunya tuh emang banyak, gak sibuk. Kalau kita nih kan sibuk. Kalau kami nih kan sibuk. Ada tender sana, ada arisan di sana, ada konser di sana. Fakadzabna, kami dustakan orang-orang yang memperingatkan kami tentang neraka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami bilang, enggak kok, Allah enggak nurunin apa-apa. Enggak ada kok, Allah mereka aja. Emang lagi nyari nama, emang dia aja kerjaannya kayak begitu. Bukan sebagai pemberi peringatan bagi kami. In antum illa fi dhalalin kabir. Malaikat bilang, kalian ternyata berada dalam kesesatan yang besar. Waqalu, mereka kemudian berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qil, ma kunna fi ashabis sa'ir." Ya ampun, andai dulu kami mau mendengar, andai dulu kami mau hadir, andai kami dulu mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, hari ini kami tidak akan termasuk di antara kelompok neraka, di antara ahli-ahli neraka. Fa'tarofu bidzambihim. Saat itu mereka mengakui kesalahan mereka, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tapi fasuhqan li ashabis sa'ir, enyahlah kalian wahai penghuni-penghuni neraka. Nyesel hari itu nggak ada gunanya. Sekarang kita lanjutkan nih ayat berikutnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yakhshawna rabbahum, yang punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang punya rasa ngeri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau sampai Allah nggak berkenan sama saya, kalau sampai Allah marah sama saya, kalau sampai saya diusir dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau saya nggak diakui Allah sebagai hambanya, yakhshawna rabbahum, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala bil ghaibi, saat di mana dia sedang sendirian sekalipun. Kenapa kok disebut secara bil ghaibi ini secara khusus, bukan bisyahadati wal ghaibi gitu ya? Disebutkan bil ghaibi karena orang yang punya rasa takut kepada Allah bahkan saat sendiri, dipastikan akan punya rasa takut kepada Allah di saat dia sedang berada dalam banyak orang, dalam keramaian. Tapi yang takut kepada Allah di saat berada dalam keramaian belum tentu takut sama Allah saat dia sendirian. Betul? Coba lihat diri kamu. Kalau lagi sendirian ngapain? Coba gini deh, lihat diri kamu saat sholat berjamaah, apalagi jadi imam, dengan saat kamu lagi sholat sendirian di dalam kamarmu gak ada yang lihat. Kalau jadi imam mendadak fasih banget. Betul? Di saat sholat lagi sendirian, ya Allah baca Fatihah buru-buru banget. Apaan yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Benar. Allah liman hamid. Kayak lagi diburu-buru apa gitu. Masya Allah. Saya mah nggak gitu Ustazah. Tetap khusyuk walaupun sendirian. Enggak khusyuk walaupun berjamaah.
Ya Allah. Innal ladzina yakhshana rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang bisa punya rasa takut kepada Allah bahkan saat sendirinya. Saat dia sedang sendirian, lahum maghfiratun. Dia akan dapat banyak ampunan. Wa ajrun, pahala kabir yang sangat besar. Pahala, kalau udah zat yang maha besar ngasih tahu pahalanya besar, udah pasti tuh. Pahalanya artinya pasti besar banget. Dan besar banget itu teman-teman, ini enaknya nih. Pahala yang besar bisa ngapusin dosa-dosa. Ya orang kalau dapat pahala besar, dosa-dosanya bisa kehapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Begitu. Terus kalau orang terus aja berpahala, padahal dia dosa-dosanya udah habis. Misal nih, ada orang dia terus berpahala dengan pahala yang besar, padahal dia punya dosa udah habis. Kalau kayak begini gimana nih? Pahala besar tersebut bisa dia bagikan. Berkahnya itu bisa luber. Ke siapa? Pertama ke orang tuanya. Makanya kenapa beruntung orang tua punya anak soleh-solehah. Karena ngalir tuh kebaikannya si anak tersebut akan sampai kepada orang tuanya. Sehingga sekalian saya muliakan, ada satu cerita seorang ayah meninggal dunia. Kurang soleh ayahnya. Tapi dia meninggal dunia meninggalkan meninggalkan seorang anak. Masih kecil anaknya waktu dia tinggalkan, tapi besar, ibunya Masya Allah luar biasa, ngajarin kepada dia ilmu agama, carikan guru yang soleh, yang mengajarkan dia tentang cara sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari sejak belia diajarin sama gurunya, nak kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kecuali semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarin sama gurunya, saat kamu minum nak, nih air rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karenanya sebelum minum kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi haus. Nyari kesempatannya nggak dapat. Sehingga sekalian, akhirnya si anak ngamalin. Dia mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim sambil dihayati bahwa semuanya dari Allah SWT. Makasih ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan engkaulah aku minum. Sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim, karena rezekimu ya Allah, semuanya darimu ya Allah aku makan. Sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim, bangun tidur Bismillahirrahmanirrahim, semua dia kerjakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kemudian mewahyukan kepada malaikat yang saat itu sedang mengazab anak tersebut, mengazab orang tuanya, bapaknya, bilang, ya malaikati irfa'ul adzaba minhu fa inni astahi an u'adzib rajulan wa ibnuhu yadhkur ismi daima. Wahai malaikatku, angkatlah azab dari si bapak. Saya malu, kata Allah, untuk menyiksa seorang laki-laki yang anaknya senantiasa menyebut-nyebut namaku. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan di saat dia sendirian, malam-malam sendirian, dia bangun jam 3, jam setengah 4, dia wudhu, gak ada yang lihat, dia sholat, di tengadah tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Bukan yang bangun jam 3 kemudian update status. Saya nggak ngasih tahu kok Ustazah kalau saya tahajud, nggak ngasih tahu sih. Tapi dia broadcast fadilah bangun malam. Ustazah itu kan sekalian dakwah. Ya kenapa harus jam 3 amat? Masya Allah. Ayolah. Mesti pinter-pinter lihat hati kamu. Pertanyakan lagi tujuanmu. Pertanyakan lagi apa niatmu. Dorongan kamu melakukannya itu apa? Ada juga nih mak-mak nih, banyak banget nih yang kayak ginian, banyak banget. Tahajud sih kagak ada yang lihat, sampai suaminya aja nggak tahu kalau dia tahajud. Tapi pagi-pagi kelihatan loyo banget. Suaminya kan jadi nanya ya, kamu kelihatan lemes banget, kamu sakit? Enggak sih, cuman ngantuk. Emang kamu semalam gak bisa tidur? Bukan gak bisa tidur, tapi kan 11 rakaat witir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada temennya curhat. Makanya cobain dong kalau malam tuh bangun. Saya udah ngerasain. Masya Allah. Hati-hati emang bener-bener nih, bener-bener. Masalahnya ada pada yahsyawna rabbahum bil ghaib. Takut kepada Allah. Bagus hubungannya dengan Allah bil ghaib. Saat dia sedang sendirian. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dia dapat ampunan atas dosa-dosanya dan dosa orang tuanya, dosa keluarganya, wa ajrun kabir, dan dia juga dapat pahala yang sangat besar. Orang-orang kaum kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi Madinah suka ngobrol kayak begini nih. Kita kalau lagi ngomongin Muhammad jangan kenceng-kenceng. Kita mesti pelan-pelan aja. Tuhannya Muhammad suka kedengeran. Wasirru qaulakum awijharu bih. Innahu alimun bidatis sudur. Kata Allah, kalian orang kafir, asirru qaulakum, kamu mau memelankan suara, awijharu bih, atau kamu mau teriak-teriak keras sekalipun, gak ada bedanya bagi Allah SWT, sebab innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah maha mengetahui bahkan apa yang ada di dalam hati kalian. Jangankan yang udah dilafalkan, yang di hati aja, yang lain gak ada yang tahu, Allah tahu. Dan ini buat saya kayak malu banget gak sih? Kita nih kayak kelihatan di luar kayak iya gitu. Kayak so iye gitu. Kayak khusyuk, kayak cakep gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Sementara kalau dibuka yang ada di dalam hati kita, ya Allah, ya Allah. Wasirru qaulakum awijharu bih. Dan ini teman-teman sekalian, perbedaan antara kita sama para wali. Perbedaan sangat mencolok antara kita dengan hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada dua hal.
Yang satu, niat baik mereka tuh hatinya penuh dengan niat-niat baik, nggak pernah ada keinginan untuk tidak baik gitu kan. Yang kedua, kemampuan mereka untuk jaga hati. Yang di dalam hati tuh sama bagusnya sama yang di luar, bahkan terkadang yang di dalam lebih bagus daripada yang di luar. Hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu jangan sok-sokan ngerasa jangan-jangan nih saya udah jadi wali. Ketinggian. Turun, ketinggian. Jauh banget mah. Udah deh, kamu yang tahu hati kamu kayak gimana. Baba Bahiyah berulang kali mengingatkan saya di masa hidup beliau. Katanya beliau, Halimah, kita yang tahu siapa kita. Kamu yang paling tahu hati kamu, diri kamu, nilai kamu selain Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tahu keadaan kita dan kita tahu siapa kita. Jangan sampai penilaian orang padamu membuatmu samar melihat diri sendiri. Kayak kebanyakan dengar pujian orang sampai kayak kita lupa gitu. Kamu solehah banget ya? Enggak kok. Tapi kamu solehah banget kok. Iya sih. Gampang bener percayanya. Padahal orang cuma basa-basi. Ya Allah, ya Allah. Serem teman-teman, serem. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan cermin hati kita bersih sehingga kita bisa melihat diri kita sebagaimana nyatanya insyaallah. Biar nggak ketipu sama diri kita sendiri gitu. Biar nggak ketipu sama pujian orang lain. Bahkan banyak nih di antara kita ini ya, yang nggak hanya ketipu sama pujian orang lain, bahkan sama hinaan orang lain aja bisa ketipu. Dia nggak tahu siapa saya. Saya akan maafkan karena dia nggak kenal siapa saya. Masya Allah. Padahal wali-walinya Allah, mereka pandangan orang tidak membuat mereka tertipu. Ada seorang waliullah di jalan dikatain, saya akan sampaikan ini ya. Ya kalb. Apa tuh artinya? Saya nggak mau nih keluar kalimat kata-kata nggak ini ya. Beliau dikatain begitu, dikatain binatang berkaki 4, suaranya karena saya nggak mau lisan saya melafalkan kalimat semacam itu. Begitu dikatain begitu, nih seorang ulama yang udah sampai wali min auliyaillah. Beliau menoleh kepada orang tersebut kemudian bilang, makasih ya pujiannya. Orang-orang bingung, kok pujian? Orang yang lagi nyela juga bingung. Dia bilang, kok pujian? Orang saya lagi ngata-ngatain kamu kok. Oh, saya dengarnya pujian. Kenapa begitu? Sebab enggak ada yang lebih menyenangkan tuannya daripada seekor guguk tadi ini. Iya kan? Dipelihara, disayangin sama tuannya sampai kayak apaan? Nurut aja. Dilemparin tulang bolak-balik diambilin. Nggak ada ceritanya tuh habis dilempar nih, ogah gua. Udah kenyang gua. Nggak ada ceritanya gitu ya.
Diajakin main walaupun gak mood ya udah dia main gitu. Diajakin berhenti ya berhenti walaupun dia masih kepengen main. Diajakin jalan nih jalan, dipanggil noleh. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dipanggil sama tuannya noleh dia, walaupun lagi semales apapun dia. Kan begitu? Nyaut tuh si binatang satu itu. Dia bilang, andai saya bisa punya akhlak semacam itu kepada tuan saya. Andai saya bisa punya akhlak semacam itu kepada Tuhan saya, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh. Subhanallah. Lagi dihina orang aja, dia mendengarnya sebagai sebuah pujian. Karena dia tahu betapa hinanya dirinya. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala tuh kayak gitu. Kayak gitu tuh. Enggak ketinggian naro diri. Jadi sekalian, kamu kalau lagi ngerasa dia menghina saya, dia merendahkan saya, dia tidak menghargai saya, ingatkan dirimu, jangan-jangan bukan dia enggak menghargai, tapi kitanya jualannya kemahalan. Betul gak? Kita terlalu taruh harga diri kita ketinggian. Makanya jadi berasanya orang gak ngargain. Teman-teman saya sekalian, bayanginnya gini aja deh, paling enak dah, buat saya paling enak. Bayanginnya diri, andai nanti di akhirat pantas buat masuk neraka. Andai di akhirat Allah masukkan kita ke dalam neraka, hinaan macam apa yang menurutmu layak buatmu itu? Dihina apa aja kayaknya tuh pantas loh. Kamu kalau bayangin diri kamu di akhirat gak selamat, misalnya dihina orang ya, kurang ajar. Emang bener sih saya kurang ajar. Bahkan bukan hanya kurang ajar, saya bahkan pantas untuk neraka. Kan begitu? Gak bener kamu, ya emang gak bener saya. Andai saya benar, pastilah Allah tidak memasukkan saya ke dalam neraka. Kan begitu? Dan teman-teman saya sekalian, mohon maaf, kalau bicara neraka, siapa di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan selamat darinya? Gak ada. Tidak kamu, tidak pula saya. Tidak kamu, tidak pula saya. Tidak ada di antara kita yang punya jaminan terhadap keselamatan kita di akhirat nanti. Allah gak wajib masukkan kita ke dalam surga, siapapun kita. Allah berhak memasukkan kita ke dalam neraka, siapapun saja kita. Siapapun saja kita, Allah berhak kalau mau memasukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Maka emang malu banget nih dengan fakta innahu alimun bidatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka jangan biarkan penilaian orang sebaik apapun membuatmu samar melihat aib-aib dirimu sendiri. Jangan sampai pujian orang kepadamu membuatmu lupa tentang siapa diri kamu yang sesungguhnya. Buatmu lupa siapa dirimu yang sesungguhnya. Allah bilang asirru qaulakum awijharu bih. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Kamu mau pelanin suara kamu sampai bisik-bisik. Awijharu bih, kamu mau kerasin suara kamu kayak apapun. Innahu alimun bidatis sudur. Allah bahkan mengetahui
apa yang ada di dalam hatimu itu. Allah mendengar apa yang ada dalam hatimu itu. Tapi subhanallah, emang subhanallah, kita tuh kalau lagi mau ngomong yang nggak bagus, pasti pelan-pelan. Saya udah berasa tuh, kalau udah saya mulai memelankan suara saya ketika ngobrol sama suami, saya udah mulai berasa. Kalau ada orang-orang dalam perkumpulan, tiba-tiba ada yang suaranya mendadak pelan-pelan. Tahu gak sih? Udah tuh. Waktu Indonesia bagian ghibah. Masya Allah. Dan itu bukan hanya terjadi di masa sekarang. Kadang-kadang bahkan gak pakai keluar suara loh. Tapi dengan sentuhan tangan atau bahkan isyarat mata, ya kan? Itu namanya khainatul a'yun, ya, khianatnya mata tuh, mata yang isyarat. Makanya emang kadang-kadang punya temen yang rada susah nyambungan tuh bagus juga. Menurunkan mood untuk bergibah. Apaan sih? Yang kemarin saya bilangin, yang mana? Allah. Saudara sekalian saya muliakan, ada dulu zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW, namanya Sayyidina Sa'ad, Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin sebuah kabilah yang sangat dicintai sama kaumnya. Ketika dia masuk Islam, sekaumnya semua pada masuk Islam. Orang yang sangat berpengaruh, karimu qaumin, sampai Nabi Muhammad tuh dari hormatnya, disayangnya sama dia. Nabi pernah lagi kumpul-kumpul, kemudian dia datang. Nabi kemudian berdiri dan ngajakin semua sahabatnya berdiri seraya mengatakan, gumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian semua untuk hormat kepada sayyid kalian, pemimpin kalian. Ini hadis ini juga merupakan salah satu bantahan kepada orang yang enggak mau berdiri ketika mahalul qiyam gitu ya. Kayak yang Nabi Muhammad tuh nggak suka kok kalau ada orang berdiri buat menyambut beliau waktu hidupnya aja kayak gitu, apalagi sudah kematiannya gitu. Teman-teman saya sekalian, siapa bilang begitu? Nabi Muhammad bahkan berdiri, dan bahkan Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya berdiri ketika Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad datang kepada mereka. Gumu ila sayyidikum, kata Nabi Muhammad, berdirilah kalian untuk menyambut Tuhan kalian ini. Sayyidina Sa'ad meninggal dunia. Wah, sahabat turun semuanya untuk ikut serta bertakziah dan juga mengantarkan jenazahnya. Sesudah disolati, diantarkan jenazahnya menuju ke kuburan. Itu dari banyaknya sahabat yang turun semuanya untuk ikut serta nganterin jenazahnya, sampai tuh pembawa jenazahnya nggak ada tugasnya. Maksudnya kerandanya yang dipindah-pindahin, kerandanya yang orang ganti-gantian buat bawa, gitu ya. Bukan kayak 4 orang ditugaskan buat bawa gitu, enggak. Tapi kayak yang dipindah-pindahin, bawa sebentar, terus pindahin lagi, gantian lagi yang ngebawa gitu. Dari ramenya orang yang mengantarkan jenazah beliau menuju ke pemakaman. Dan dari ramenya, Nabi itu udah di belakang. Masih di belakang, jenazahnya malah udah ini gitu, udah lebih depan. Jauh jaraknya antara Nabi Muhammad dengan jenazah ini gitu ya. Subhanallah, orang mulia. Jenazahnya tuh nggak ada beratnya, sama sekali nggak ada beratnya. Ketika nyampe ke bahunya orang yang beriman,
Masya Allah, emang Tuhan kita nih, emang orang yang sangat kita hormati nih, gak pernah nyusahin, hidup gak nyusahin, meninggal dunia pun gak nyusahin, gak pernah bikin berat orang lain, gak pernah nyusahin orang lain, sampai udah jadi jenazah aja gak ada beratnya sama sekali. Iya nih orang memang Masya Allah orang ini. Beliau memang selalu meringankan orang sehingga jenazahnya ringan. Macam-macam pemikiran para orang-orang mukmin, karena orang mukmin tuh memang terbiasa berpikir positif. Lain cerita ketika nyampe ke orang munafik, selalu berpikir negatif. Hati-hati sama diri kamu, liatin. Kalau semua orang kamu cari negatifnya, kalau semua keadaan kamu cari negatifnya, kalau apapun aja kamu cari negatifnya, teman-teman saudariku sekalian, hati yang indah akan dapat melihat keindahan pada apapun dan siapapun. Sementara hati yang buruk hanya akan melihat keburukan pada apapun dan siapapun. Jadi kalau kamu bermasalah sama satu orang, bisa jadi dia yang bermasalah atau kamu yang bermasalah. Tapi kalau kamu bermasalah sama semua orang, ya udah pasti yang bermasalah adalah kamu. Bisa-bisanya, ini nggak cocok, mas itu nggak cocok, mas ini nggak cocok. Ya, emang kamu yang bermasalah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, yang bermasalah sama semua orang ini adalah orang-orang munafik yang memang mikirnya tuh selalu negatif, termasuk ketika ngangkat jenazahnya Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad. Dia ngomong begini nih, khafiful wazn, khafiful qadr indallah. Harus gitu bahasanya kan, bisik-bisik. Sama sebelahnya dia bilang, sebelahnya denger, tapi yang lain-lain gak denger. Dia bilang, ringan ya, emang ringan nih kayaknya pahalanya. Ringan ya, kagak ada berat-beratnya, lo berasa gak? Iya sih. Ini orang mukmin nih di sampingnya nih, kayaknya emang gak punya nilai di sisi Allah. Kagak ada beratnya. Ya ini kan pikirannya rada, kok bisa-bisanya jenazah ringan dibilangin ringan timbangannya di sisi Allah, ringan nilainya di sisi Allah. Sehingga sekalian dia ngomong bisik-bisik, sebelahnya dia bilang itu, shh. Ucapan ini dia padahal udah ngomong bisik-bisik nih, jarak 4 orang di samping kanan kiri nggak dengar, bahkan mungkin sebelahnya sana aja nggak dengar. Tapi wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun. Nabi Muhammad dari belakang teriak, man yaqulu hakada innahu khafiful qadar khafiful wazn indallah. Siapa tuh yang berani-berani ngomong kayak gitu? Ringan jenazahnya karena ringan nilainya di sisi Allah. Siapa yang berani-berani ngomong begitu? Sebelahnya, oh, tahu rasa gitu kan? Nih nggak tahu, Nabi Muhammad tuh dekat sama Allah. Hati-hati sama orang yang dekat sama Allah. Hati-hati sama orang yang dekat sama Allah. Dan karena kamu nggak tahu siapa orang mukmin yang dekat sama Allah, maka berhati-hatilah sama siapapun yang beriman. Hati-hati sama hamba-hambanya Allah. Karena Allah tuh kayak begitu tuh, sama yang dekat sama Allah SWT cemburu banget. Sayyidina Muhammad dekat sama Allah, maka Allah kasih tahu rahasia-rahasianya Allah. Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad dekat sama Allah SWT, maka ketika ada orang ngomong bisik-bisik, Nabi Muhammadnya dengar.
Siapa yang berani ngomong kayak begitu? Khafiful wazan, khafiful qadr indallah. Nabi kemudian kasih tahu kenyataannya kenapa ringan. Orang hanya bisa menebak-nebak. Oh, ini karena orangnya memang nggak pernah ngerepotin orang, makanya jenazahnya jadi ringan. Karena seperti mana orang hidup, seperti itulah dia mati. Kan begitu? Kama ta'ish tamut, seperti mana kamu hidup, seperti itu kamu akan mati gitu. Tapi Nabi memberitahu faktanya. Sebab yang lain hanya bisa mengira-ngira. Berzon, berprasangka. Ada yang berprasangka baik dan itu adalah orang yang beriman. Ada yang berprasangka buruk dan itu adalah orang-orang munafik. Kata Nabi Muhammad, laqad ra'aitu sab'ina alfa malak lam yanzilu minas sama' nazalu litasyi'i janazah Sa'ad ibn Mu'ad. Aku telah melihat 70.000 malaikat-malaikatnya Allah yang tidak pernah turun ke bumi, hari ini turun untuk mengantarkan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Kamu tahu kenapa jenazahnya ringan? Sebab jenazahnya digiring, digotong sama para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, diarak sama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayap mereka, sehingga tidak ada lagi rasa beratnya di bahu-bahu orang yang mengangkatnya. Ya Allah, ya Allah. Saya kalau mikir-mikirin ya, keberuntungannya para sahabat. Betul Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad pemimpin qabilah. Betul beliau orang mulia. Tapi andai tidak karena Nabi Muhammad, ia hanyalah seorang pemimpin qabilah. Yang bahkan pemimpin-pemimpin qabilah lainnya, emang kita tahu namanya? Enggak tahu kita. Teman-teman saudaraku sekalian, zaman itu atau zaman sekarang deh, ada yang tahu di sini siapa nama presiden Zimbabwe? Presiden lah padahal. Hah? Ada yang tahu? Enggak tahu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita nggak tahu nih nama presiden negara Switzerland. Apa ya? Bisa New Zealand deh. Ada yang tahu di sini? Saya belum lama tahun lalu pergi ke New Zealand, tapi saya nggak tahu nama presidennya. Dan saya juga nggak cari tahu siapa nama presidennya gitu. Nggak tahu juga dan nggak cari tahu. Tapi kita tahu siapa Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa begitu? Karena Nabi Muhammad. Karena iman kepada Allah. Karena cinta dan sayangnya kepada Rasulullah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Dan bukan hanya terkenal di bumi. Coba lihatin betapa iman dan cintanya kepada Nabi Muhammad sampai bisa menjadi sebab turunnya 70.000 malaikatnya Allah. Iman tuh bisa begitu. Cinta kepada Nabi Muhammad tuh bisa sampai begitu. Pertanyaannya bagi kita adalah apa yang iman persembahkan untukmu? Apa yang imanmu bisa berbuat padamu untuk apa gitu? Cintamu kepada Nabi Muhammad tuh bisa bikin apa, teman-teman sekalian? Kalau gede bisa bikin macam-macam. Bilal bin Rabah, kebayang, dulunya itu orang yang bahkan digelandang di padang pasir panas kota Mekah, dicambuki. Dijual di pasar jadi barang, ditarik-tarikin rambutnya. Karena semakin keriting semakin mahal. Pemilik rambut keriting gak usah rebonding. Tambah
tambah keriting itu tambah mahal, teman-teman sekalian. Itu kan budak ustazah. Iya, anggaplah begitu. Kita budaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian dari budak yang dijual di pasar, ditonjok-tonjokin, mau tahu kekuatan badannya kayak apaan, sampai jadi seseorang yang katanya Nabi Muhammad, wahai Bilal, ketika saya di Isra Mi'rajkan, saya ada di surga, saya dengar suara